Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini mengimplementasikan konsep Role Based Access Control atau RBAC, yaitu sebuah metode pengaturan hak asas berdasarkan peran atau role yang dimiliki oleh setiap pengguna dan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pada program ini terdapat 4 kelas utama, yaitu ada pengguna, admin, member biasa, dan main RBAC yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah sistem sederhana pengolahan akses. Kelas pertama adalah kelas pengguna Java yang berfungsi sebagai superkelas atau indokkelas. Kelas ini menjadi dasar bagi seluruh jenis pengguna yang ada di dalam sistem. Di dalam kelas ini terdapat dua atribut, yaitu ada status online dan yang bertipe Protect sehingga kedua atribut tersebut dapat diakses oleh kelas turunannya. Selain itu, terdapat juga konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai nama dan status online setiap kali objek dibuat. Kelas ini juga memiliki metode akses sistem yang berfungsi sebagai metode umum untuk mengecek hak akses pengguna. Nantinya metode ini akan di-override oleh kelas turunannya sehingga setiap jenis pengguna dapat memiliki perilaku yang sesuai dengan nama dan perannya. Selanjutnya, ada admin Java, yaitu admin Java adalah kelas yang merupakan turunan dari kelas pengguna dengan menggunakan keyword extends. Karena merupakan turunan dari pengguna, maka kelas admin mewarisi seluruh atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induknya. Konstruktor pada kelas ini menggunakan super untuk memanggil konstruktor milik pengguna, sehingga inisialisasi data menjadi lebih sederhana. Kelas admin kemudian melakukan override terhadap metode akses sistem, sehingga ketika metode tersebut dipanggil, output yang dihasilkan adalah akses penuh diberikan ke seluruh sistem kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa seorang admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Selain itu, kelas admin juga memiliki metode khusus bernama blokir pengguna utama yang digunakan untuk memblokir pengguna tertentu. Metode ini hanya dimiliki oleh admin sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kelas selanjutnya, yaitu kelas member biasa. Nah, di kelas ini juga merupakan turunan dari kelas pengguna. Sama seperti admin, kelas ini menggunakan konstruktor yang memanggil super untuk menginisialisasi data pengguna. Kelas member juga melakukan override terhadap metode akses sistem. Namun, hasilnya ditampilkan berbeda, yaitu akses terbatas diberikan ke sistem kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa seorang member hanya memiliki hak akses tertentu dan tidak memiliki wewenang seperti admin. Selain itu, member biasa memiliki metode khusus perbarui status online yang berfungsi untuk menampilkan status online dari pengguna. Metode ini hanya dapat digunakan oleh objek yang bertipe member biasa. Dan selanjutnya ada main RBAC yang dimana main RBAC yang merupakan kelas utama tempat program dijalankan. Pada metode main, program membuat beberapa objek yang terdiri dari admin dan member biasa. Kemudian seluruh objek tersebut disimpan dalam sebuah array bertipe pengguna. Konsep ini disebut upcasting, yaitu ketika objek dari kelas turunan disimpan ke dalam variabel bertipe kelas induknya. Dengan cara ini, berbagai jenis objek dapat disimpan dalam suatu wadah yang sama, sehingga program menjadi lebih fleksibel. Setelah array dibuat, program menggunakan perulangan for each untuk membaca setiap objek yang ada di dalam array. Pada setiap perulangan, program yang akan menampilkan nama pengguna, kemudian memanggil metode system. Meski variabel yang digunakan bertipe pengguna, Java secara otomatis akan memanggil metode sesuai dengan jenis objek yang sebenarnya. Jika tersebut merupakan admin, maka akan ditampilkan pesan bahwa admin memiliki akses penuh. Sebaliknya,
Jika objek tersebut merupakan member biasa, maka akan ditampilkan bahwa pengguna hanya memiliki akses terbatas. Mekanisme ini disebut dynamic method dispatch, yang merupakan salah satu bentuk penerapan konsep polymorphism dan dalam pemrograman berorientasi objek. Secara keseluruhan, program ini merupakan beberapa konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, yaitu inheritance karena admin dan member biasa mewarisi kelas pengguna, polymorphism karena metode akses sistem menghasilkan output yang berbeda sesuai objeknya, method overriding karena metode pada kelas ini diganti implementasinya oleh kelas turunan, upcasting karena turunan disimpan dalam array bertipe pengguna, serta downcasting karena objek dikembalikan ke tipe aslinya agar dapat mengakses metode khusus yang dimilikinya. Seluruh konsep tersebut bekerja sama untuk membangun sistem role-based access control yang sederhana namun terstruktur, sehingga setiap pengguna memperoleh hak akses sesuai dengan perannya. Kesimpulannya, program ini berhasil menunjukkan bagaimana konsep role-based access control (RBAC) dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan manfaat prinsip-prinsip object orient programming dengan adanya pembagian peran antara admin dan member biasa. Sistem mampu memberikan hak akses yang berbeda kepada setiap pengguna sehingga pengolahan sistem menjadi lebih aman, terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan untuk kebutuhan lebih kompleks di masa yang mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.